Kerja atau pengusaha? Pengusaha. Kerja gaji gede, jauh sama keluarga, atau kerja kecil tapi dekat sama keluarga? Gaji kecil deket sama keluarga. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Gak apa? Iya. Itu mau punya mobil. Oke guys, hari ini gua bakal kedatangan salah satu temen gua, yaitu MC Kondang, karena ada salah satu netizen atau penonton dari YouTube yang berkomentar, "Bang, coba Bang datengin Sobri MC Kondang. Kali ini gue bakal kabulkan." Siapa itu dia? Sobri Haitami. Tangan lu buat Sobri Haitami. Saat Bri. Alhamdulillah. Dari mana? Dari tadi yang nungguin. Enak banget tempat ini. Kecil ini mah. Oh, Apa namanya ya? Boleh mungut. boleh mumet, tapi ajib juga ini. Ajib apaan enggak? Rumah-rumahan, Bri. Yang penting mau nggak kebocoran aja. Gitu. Nggak diberikan tadi ada komen dari salah satu netizen, katanya lu itu MC Kondang. Emang bener tadinya MC apa emang masih MC? MC Kondang. Jadi dulu ceritanya begini. Aneh dulu lagi kondangan, disuruh MC. Terus Makanya MC jadi Kondang. Itu MC kondangan. Beda lah. Jadi sebenarnya kalau dibilang MC itu, aneh sebenarnya fokus di MC itu udah tahun 2020 kemarin. Pas corona dong. Pas corona itu. Cuman sebelumnya emang aneh biasa ngomong Depan banyak orang. di depan banyak orang gitu. Maksudnya biasa itu dalam artian maksudnya acara apa? Acara ya macam-macam dah, tergantung. Kalau misalkan Enggak, awal mula lu tadi ngomong di depan banyak orang tuh acara apa? Jadi dulu waktu lagi masih zaman sekolah, aneh tuh suka ngikut-ngikut ini. Dulu Pildacil. 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 Kayak dai gitu ya? Nah iya. Oh iya. Dulu kayak Oh berarti Pildacil. kita ikut ceramah juga? Masa kayak tausiah gitu? Iya, dulu tahun 2008, 2007, 2008 kan. SD? MI, pas Oh, MI. MI, oh, MI. Pas MI. Ya kan sama MI sama SD kan? Oh, iya. Beda nama doang. Iya. Oh berarti sempat Pildacil, Pildacil ya? Pildacil. Pildacil. Itu masih inget tuh, materi yang dibawain apa? Dulu itu materinya tentang apa ya? Udah lupa sih. Tapi emang dulu itu pertama kali tampil di depan podium, itu ngerasain juga yang namanya grogi. Ada juri itu ya? Ada juri. Iya emang, maksudnya gimana ya? Ngomong depan orang banyak sama ngomong depan kamera itu beda banget, Bri. Beda. Iya. Ditimbang kita ngobrol nggak ada kamera gitu di belakang sama temen nongkrong, lepas aja. Tapi kalau ada kamera, ada diliatin orang banyak. Nah, itu ya gemetar. Gue juga sampai sekarang masih gemetar. Itu lu gimana, Bri? Nanganinya, Mas? Ya sebenarnya prosesnya panjang sih. Nggak tiba-tiba kita langsung, nggak tiba-tiba kita di depan orang tuh bisa ngomong tuh. Prosesnya panjang. Panjang pasti. Terus sempat ngikut lomba-lomba kayak semacam lomba azan, pidato, terus ngikut pramuka. Waktu itu ada senior saya tuh yang sekarang di MC itu. Siapa tuh? Cang Rohim. Oh, Cang Rohim. Cang Rohim itu yang yang sering pantun ya? Sering pantun. Nah, itu saya juga dapat ilmu dari beliau. Dia juga selain pantun main palang pintu ya? Main palang pintu. Iya benar. Dia terkenal juga itu di Depok ya? Cang Rohim. Dia udah tercemar kemana-mana sih. Tercemar Iya, apa? namanya udah banyak orang kenal gitu. Udah populer dah ya? Udah populer. Di Depok kayaknya ya? Di Depok iya. Kemarin sih dia udah nyampe ke Jawa Barat katanya. Jawa Barat mana? Itu yang lomba pantun. Oh dia menang itu? Udah menang dia katanya. Juara satu ya? Juara satu. Oh iya, gue lihat statusnya itu. Itu salah satu senior saya juga. Dulu saya di pramuka diajarin sama dia gimana caranya supaya bisa ngomong di depan umum. Iya. Gitu. Terus berarti sekarang kesibukannya MC masih? Sekarang itu dari tahun 2020 sebenarnya dulu itu MC itu cuman sebatas hanya selingan lah gitu. Kalau Sabtu Minggu kita nggak ada kerjaan, kebetulan temen lagi butuh nih, Bri bisa nggak MC-in? Oh siap, berangkat. Nah, apa gitu. tuh MC apa tuh Mas? Kemarin MC Gambus. Oh Gambus. Nah MC Gambus. Gambus itu apa sih namanya? Band ya? Band apa lagi Mas? Gambus itu dia ya sekarang sih udah modern ya. Maksudnya udah banyak campurannya gitu. Kalau dulu kan Gambus itu nuansanya Arab, Timur Tengah gitu kan. Padang pasir gitu ya. Sekarang berarti lebih ke kayak Sabian gitu ya? Sabian. Terus SBY, macam-macam dah. Itu netep di satu tim apa ada tim-tim lain? Bisa dibilang
Ini Simatupang. Simatupang apa? Siang malam nunggu panggilan. Simatupang. Kalau Cilandak? Cilandak mikir dulu. Simatupang. Jadi kita kalau misalnya ada panggilan, tergantung dah tuh tim yang mana gitu. Siapa yang duluan, baru tuh ambil. Iya, tergantung. Berarti MC Gambus. Tapi tuh gue denger juga lu update status MC Wedding. Oh iya. Nah, berjalannya waktu, MC itu kan banyak permintaan nih. Maksudnya kayak semacam all event lah gitu. Nggak cuman MC. Sebenarnya gak Gambus doang sih, MC 17-an kadang. Tapi kan 17-an kan setahun sekali, Pak. Setahun sekali. Nggak hampir setiap minggu. Nah, akhirnya ada pikiran kenapa nggak diseriusin nih? Karena kan ternyata banyak potensi lah gitu. Kita ngeliat potensi diri kita, terus ya udah kita fokusin aja. Iya, di MC Wedding sekarang. Itu perorangan, punya sendiri apa gimana? MC Wedding itu sendiri. Masa nggak kerja sama Enggak, independen. Nah nih Bri, ada pertanyaan nih. Sebelum jadi MC kan sama apa tadi? MC ya? MC dong emang ya? MC. Dulu katanya lu pernah kerja di travel ya? Oh di travel, iya. Bisa ceritain nggak Bri? Perjalanan menuju Al-Aqsa tuh gimana sih? Melaksanakan perjalanan ya. Masjidil Haram, terus Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Terakhir Aqsa? Iya, 3 masjid itu. Itu total 15 hari? 15 hari. Itu semua kebagian berapa hari, Bri? Misalnya di Al-Aqsa ke itu jauh gak, Bri? Kan pertama dari Mesir ke Aqsa ke Jordan. Oh, Jordan dulu. Jordan tuh ada masjid juga? Jordan itu ada Ashabul Kahfi. Apa tuh namanya itu? Ashabul Kahfi itu 7 penghuni gua yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Sejarahnya itu di sana ada sejarahnya Ashabul Kahfi. Terus juga ada sumur Nabi Musa. Sumur Nabi Musa. Kita berkunjung ke sana. Iya, Nabi Musa pertama kali ketokin tongkatnya keluar air. Yang sebelah itu. Iya, mujizatnya Nabi Musa ya. Keluar air di sana di Jordan. Oh, berarti tadinya itu laut ya, Bri? Lewat juga Laut Mati yang iya kan ceritanya kan yang digetok ke belah 2 bukan itu? Itu di Mesir itu ya Laut Mati ya. Lewat sekarang itu posisinya kering. Masih ada. Masih ada air gitu, Ustaz? Ada airnya. Ada Laut Mati. Berarti lanjut lagi terakhir ke Aqsa ya? Terakhir dari Aqsa ke Jordan kan keluarkan. Jadi posisinya ini Mesir, Palestina, Jordan. Jadi gini. Nanti dari Jordan baru ke Arab. Ke Arab? Arab itu baru finish ya? Baru Arab, umroh segala macam baru pulang Indonesia lagi. Itu yang bisa dibilang namakan umroh tuh gimana sih, Bri? Maksudnya kita datang, kita emang udah diwajibin datang ke Mekah itu, Madinah, apa gimana, Bri? Kalau umroh itu sebenarnya kan perjalanan yang seperti sunnah ya. Nabi pernah melaksanakan umroh itu seumur hidupnya. Pernah melaksanakan ibadah umroh gitu. Aneh lupa lah karena ustadz yang paham kalau itu mah. Jadi umroh itu rangkaiannya itu cuman pertama mikot, niat, terus tawaf, sa'i, tahallul. Terus sehari kelar? Sehari itu kelar kurang lebih sekitar proses itu ya. Sekitar 4 sampai 5 jam lah paling lama. 4 sampai 5 jam? Iya. Di situ? Iya, 3 sampai 5 jam. Maksudnya rangkaiannya dari tawaf, sa'i, tahallul itu. Terakhir tahallul. Iya, terakhir tahallul, potong rambut. Potong rambut? Iya. Itu emang harus botak ya, Bri? Sebetulnya kalau potong rambut itu kan hanya sebagian aja. Tapi sunnahnya biar dapat keutamaannya. Botak. Nah, untuk pakaian kan dia putih-putih itu ya? Putih-putih. Kayak apa sih bilang gamis? Enggak, kalau kita umroh itu kita kan harus pakai ihram. Cuman 2 helai kain. Berarti tembus dong? Kain kan tebel. Oh, tebel. Tapi kita nggak pakai apa-apa lagi. Dalaman kosong? Kosong, nggak pakai apa-apa. Untuk laki-laki ya? Iya, laki-laki. Laki-laki itu beda lagi? Wanita itu dia pakai ihram itu apa aja, yang penting nutup aurat. Berarti yang diususin emang laki ya? Laki-laki. Kalau laki-laki hanya 2 helai kain itu aja. Nggak boleh berjahit, nggak boleh ada yang berpakaian ya, misalkan ada baju atau celana juga nggak boleh. Ya semoga aja gue juga bisa nyusul, Bri, kayak lu maksudnya. Ya mudah-mudahan. Pengen Bri, maksudnya memang belum panggilannya, emang bisa juga belum ada. Tapi banyak kemarin tuh ngalamin beberapa kali jamaah yang dia bisa berangkat umroh tuh ternyata bukan karena duit, bukan karena dia orang kaya,
bukan karena dia mampu, Terus apa tuh? tapi karena memang Allah mampukan dia buat bisa berangkat. Itu Allah izinkan, seorang ya? pembantu rumah tangga, dia udah lama kerja, diberangkatin sama majikannya. Nggak, bisa disepil nggak sih? Dikit aja satu kayak apa dua. Doa apa sih yang lu pinta di sana? Apa ya? Kemarin sih yang biasa aneh, maksudnya bukan biasa sih. Setiap anak dapat panggilan ke sana, selalu anak minta tuh, ya Allah, mudah-mudahan mampukan orang-orang yang pernah saya lihat untuk bisa datang ke sana. Jadi secara nggak langsung ente udah doain di sana. Iya, semoga aja. Tinggal nunggu waktunya ya. Iya. Tinggal nunggu waktu. Gue pengen pindah topik nih. Perjalanan cinta lu, Bri. Lu kan sekarang udah beristri nih ya. Sampai sekarang nih, Bri. Perjalanan cinta lu sejauh mana sih? Maksudnya lu kenal sama bini lu tuh awalnya dari mana? Dulu tuh pertama kenal sama bini ya, awalnya itu dari dikenalin sama sepupu. Oh, sepupu. Masih saudara? Enggak, temannya sepupu. Oh, teman sepupu, teman main. Iya, teman main. Itu. Itu atau angkatan? Satu sekolah sama sepupu. Iya, sumuran. Sumuran. Satu angkatan, satu kelas? Enggak, sama sepupu satu kelas, satu angkatan. Tapi lu pacarannya pakai pacaran nggak? Dulu sebenarnya kalau dibilang pacaran juga gimana ya, kalau dikatakan pacaran ya pacaran, tapi kita cuman ya sering. Ya maksudnya lu ada nembak, gue sayang sama lu, gue suka sama lu, ada kata-kata itu gak? Enggak. Oh enggak, berarti jalanin aja gitu? Iya, maksudnya konsisten, ya cuman ya udahlah gitu. Berarti nggak ada keluar kata-kata kayak tembak-tembak zaman sekarang gitu, ngasih bunga enggak ya? Enggak. Terlalu aneh ya? Iya, Gen Z terlalu. iya. Nah Bri, masa tersulit lu nih Bri, sampai lu menikah, lu pernah kan pasti Iya. kayak gue aja kan bisa dibilang baru berapa tahun ya, 2 tahun 3 tahun, pasti ada lah masa tersulit lu Bri. Apa Bri masa tersulit lu Bri? Dulu pada saat mau merit sebenarnya masa tersulit. Mau merit? Pas mau merit. Maksudnya apa tuh? Sulitnya apa? 2018 sebetulnya kan aneh deket tuh sama calon bini itu 2016. 2016-an. 2018 almarhum bokap bilang gini, besok dia nanya ke calon istri, misalnya nanya ke saya, nanya ke aneh, itu dia mau nikah nggak gitu. Ditanyain bokap? Iya, tapi nanya ke aneh. Akhirnya nanya ke bini karena masih kuliah kan. Itu emang udah ente bawa-bawa ke rumah gitu? Iya, udah kenal lah. Udah kenal sama keluarga ya? Udah kenal. Terus mau nikah apa enggak? Akhirnya aneh tanya ke calon istri, ya mau lah kalau nikah gitu. Terus kata almarhum bokap, ya udah kalau mau besok datang ke rumahnya, kita silaturahim. Sekarang langsung melamar itu ya? Apa belum? Baru perkenalan keluarga. Iya, kalau pertama kan perkenalan keluarga. Setelah itu perkenalan keluarga, ternyata dari pihak keluarganya itu dia masih kuliah kan, jadi nunggu dulu gitu. Selang 2 minggu, akhirnya lamaran. Kita bawain duit lah kalau kata kita ya, bawain duit. Setelah bawain duit udah selesai itu, ternyata nikahnya nanti setelah lulus. Masih ada betul, masih tahan dulu dong. Iya, dari 2018 aneh merit kan 2021 kalau nggak salah. Lama ya? Lumayan. 2018 berarti 3 tahunan? Kurang lebih. Ente kuat itu? Ya alhamdulillah. Cuman kan di masa-masa itu aneh ngerasain masa sulitnya tuh 2019 ternyata 2018 selang 3 bulan kayaknya. 3 bulan mau menikah? 3 bulan setelah lamaran kayaknya. Setelah lamaran? Orang tua meninggal. Oh berarti jaraknya dari lamaran itu jauh juga ya Bri? 2 tahun lah. Maksudnya tuh lamaran itu udah bawain duit? Udah bawain duit. Tapi nikahnya masih 3 tahun ke depan? Masih 3 tahun ke depan. Gue baru tahu, lama juga ya? Lama banget sih, lama banget. Cuman karena waktu itu kesepakatannya kayak gitu. Iya, permintaan bokap juga ya, almarhum? Enggak, bokap pengennya buru-buru. Tapi karena istri kuliah. Akhirnya, ya udah kalau itu kesepakatannya seperti itu, ya udah. 3 tahun ya? 3 tahun. Terus yang masa terus itu apa itu? Nah 2019 bokap meninggal. Terus di situ kan udah lamaran. Iya, bingung dong. Lamaran, ya. Iya, bingung dong nih nikah gimana caranya nih. Duit nggak punya. Terus selangnya kan juga nggak begitu lama kan. Bokap nikah. Terus setelah bokap meninggal, ternyata harus kesepakatan keluarga harus bangun rumah digandul. Bangun di rumah, maksudnya kesepakatan keluarga kan bokap udah meninggal. Bokap udah meninggal keluarga aneh. Bokap udah meninggal dan
kakak aneh kan masih belum punya rumah tetap. Akhirnya rumah yang ada tuh mau di Sekat-sekat. sekat-sekat. Iya, bagi-bagi gitu Otomatis ya. harus bangun rumah kan. Itu dari berapa saudara tuh? Ada 5. 5. 5 saudara. Tapi nanti kebagian. Ya itu makanya kan Rata. harus dipecah dan harus mengeluarkan uang kan di situ. Iya, iya. Nah, dari situ aneh harus persiapan mau nikah. Jadi harusnya uang yang buat persiapan mau nikah aneh Buat prefer buat rumah bangun dulu. rumah. Gitu. Mau nggak mau udah berarti ente buat rumah dulu. Mau rumah dulu. 2019. 2019. Terus? Covid. Covid, tambah mati ya. Bangun rumah. Covid. Terus Itu akhirnya posisi lagi kerja. ya waktu itu masih kerja. Masih kerja. Ternyata kan pas Covid kita nggak Berhenti semua ya. nggak kerja semua. Berarti nikah 2021 itu posisi masih ada Covid di Covid ya? ya, Covid. Itu gimana tuh finansial? Nah, Keuangan. itu lagi kacau-kacaunya tuh. Iya. Rumah masih setengah jadi. 2021 udah selesai, mau Covid udah habis lah ya. Habis ya. Tiba-tiba dapat informasi dari orang tuanya, mertuanya ya, sekarang mertua, udah kalau mau nikah silakan. Udah tanya begitu. Udah maksudnya udah waktunya nih. Udah gitu. waktunya iya. Tapi dalam pikiran ente pasti aduh. Anjing Juga. Puyeng juga. Puyeng juga. Duit dari mana abis Covid. Habis Covid, ini nggak punya duit. Terus gimana itu? Jadi tapi kan Iya mau nggak mau. 3 bulan dikasih maksudnya waktu. ente udah bawain duit. Udah bayar Terus duit. maksudnya mikirin buat apa lagi? Bawaan. Ya kan harus ada acara. Kita Acara bikin- di rumah perempuan doang kan? Di rumah bikin juga. Oh, di rumah bikin juga. Di rumah bikin juga. Rame juga. Acara rame, cuman ya nonggong lah bahasanya. Nonggong ya. Heeh. Tanpa pengantin ya. Tanpa pengantin. Baru besan ke sono. Baru besan. Tapi ada alhamdulillah duitnya ya. Aneh pada saat itu megang duit cuman 2,5 juta. 2 juta. 2,5 juta. Mana cukup, Bre? 1 bulan mau nikah. 2 1 juta? bulan mau nikah. Buat undangan aja pas-pasan ya? Ya nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Lah terus gimana itu? Bisa jadi bisa jadi hajatan, bisa ada hiburan. Ya, Ane juga nggak tahu itu dari mana duitnya. Jadi Ane punya duit 2,5 juta dan almarhum dulu sempet ada apa namanya, Ane punya siapan untuk persiapan acara itu sekitar 10 juta. 10 juta buat acara yang Buat di rumah. acara waktu itu sebetulnya buat persiapan besan sih. Ah. Tapi ternyata di rumah tuh mau bikin acara. Nah, Acara jadi- berarti acara sebelum acara yang di rumah perempuan ya? Nonggong itu ya? Nonggong itu. Kan perlu duit juga pasti. Ya perlu duit. Nggak ada modal. Nggak ada modal. Terus dari pihak tenda mungkin biasanya kayak gitu ya? Hah? Dari pihak tenda nggak? Enggak. Nggak. Tapi ya itulah, ternyata Allah tuh ngasih jalan ketika kita mau Usaha niat baik ya. Niat baik, ya. Ternyata ada jalan. dalam jangka waktu sebulan, Ani waktu itu sempat jualan, buka kedai waktu itu. Pas Covid. Kedai bakmi ya, bukan? Kedai bakmi, Oh iya. betul. Itu padahal mantep tuh, Bri. Kedai bakmi. Nah, itu Ani cuma dapat duit 2,5 juta dari kedai bakmi itu. 2,5 juta itu sebulan. Sebulan Ani buka itu kurang lebih 2 bulan. Nah, bulan kedua itu Ani dapat 7,5 juta. Itu Buat Ani nikah doang? kan dia buat persiapan mau nikah nih. Buat pegangan doang. Gitu. Dan di situ kan Ani nggak kerja, belum kerja. Mau kerja di mana kan Covid semua, nggak ada yang bisa inian. Berarti emang 2 juta doang itu? 2 juta doang. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan di rumah, acara selesai semuanya bisa tercover, bayar tenda, uang masak, Oh makan iya, segala orang macam. duit dari Ya, orang undangan ya. Iya, iya. Orang itu Ada duit lebih mungkin. ya alhamdulillah akhirnya kan Ane seminggu sebelum acara di sana ya, Ah. di rumah dulu. Nah, pas acara di mau besan itu ya alhamdulillah tiba-tiba ada saudara yang bantu, yang ngasih, yang bantuin Ya, bawa parcel segala bawaan, iya. macam. Pasti ada saudara gitu. begitu ya. Heeh. Waduh. Berat juga ya? Iya, tapi sampai situ belum selesai sebenarnya. Maksudnya gimana? Ane belum kerja, masih belum kerja. Ah. Nikah itu belum kerja nih. Ane cuman kan abis nikah itu saat abis Ane kan nikah bulan Sya'ban. Saban. Abis Sya'ban kan Ramadan. Heeh. Nah, abis nikah Ane nggak kerja. Iya ya. MC juga nggak ada ya? Nggak ada. Ane Kosong, cuman ya? dapat tugas di masjid-masjid. Masjid tuh maksudnya? Kayak dapat tugas-tugas taraweh, Hmm. kayak gitu-gitu. Terus ada azan Jumat, kayak gitu. Oh gitu kontrak gitu ya, Bri? Enggak, itu mah tergantung ini Servisanya aja, semuanya Ya kita. tergantung yang manggil dari masjid mana gitu kan. Berarti Sebulan. ente ngarepin dari situ doang? Maksudnya Iya. nggak ada jualan-jualan lain gitu, usaha lain? Waktu itu sempet jualan kurma bulan puasa.
Pas mau buka puasa buat ngabuburit. Ya, buka puasa apa jualan kurma kan banyak dulu masih punya kontak-kontak jamaah-jamaah tuh kan, nawarin ke jamaah-jamaah jualan kurma. Itu posisi istri gak kerja? Istri waktu itu kerja, cuman aneh nggak kerja. Ya, tapi kan lumayan, Bri, dari istri juga ada. Ya tapi kan aneh nggak bisa pokokin ke istri kan, aneh harus Iya ngasih sih. tanggung jawab, masih bertanggung jawab lagi. Cuma alhamdulillahnya sih dibantu sama istri. Iya. Kalau nggak mau bisa puyeng juga, Bri. Ya, oh aneh ini nge-grab. Oh, nge-grab. Nge-grab juga. Ya, lumayan lah buat ya, makan lumayan. ya. Iya. Lumayan. Jadi nggak kosong-kosong banget. Nggak kosong pendapatan. banget. Itu sampai kurang lebih 8 bulan. 8 bulan nge-grab. Dari nikah, dari habis nikah 8 bulan. Nge-grab. Tarik. Nge-grab segala macam deh tuh ya, pokoknya usaha. Baru kerja lagi. Nah, baru istri kan cuti melahirkan ya. Alhamdulillah dapat rezeki. Oh, dari langsung Allah. matiin tuh ya? 3 bulan setelah nikah. 3 bulan. 3 bulan setelah nikah dapat rezeki dari Allah. Kirain pas lagi nikah baru udah 3 bulan. Oh enggak. Kecelakaan itu. Habis nikah 3 bulan, alhamdulillah dapat amanah. Ya. Terus 9 bulan istri berhenti kerja karena kan udah besar ya, mengandung besar. Nah, setelah itu di 9 bulan itu aneh coba ngelamar kerja di travel. Oh, yang travel tadi ya yang tadi, yang keempat. Iya, yang keempat. Akhirnya di situ alhamdulillah diterima. Itu rezeki ya. Ya, rezeki. Nah, habis itu ya alhamdulillah tuh udah mulai dikit-dikit. Ya. Iya. Berarti dari nikah nggak ada kerjaan kan tuh ya? Nggak ada kerjaan. Terus istri berhenti. Kan rezeki kan dari lu punya anak tuh. Iya. Hamil. Ditambah lagi lu dapat kerjaan. Wah. Nggak semua orang beli gitu. Lu doang kayak di dunia. Ya macam-macam sih ya, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang masih bersyukur aja apapun yang Allah kasih. Nih selama ini nih dari lu masih bujang sampai sekarang udah punya anak 1 ya baru ya? Anak 1, istri 1. Apa yang lu pengen yang belum lu sampein gitu? Yang belum kecapean? Apa ya? Sebenarnya aneh dari dulu apa pengen punya bini 3? Atau yang puyeng ya? Atau aja puyeng. Ataunya nggak habis. Atau aja puyeng. Yang belum sampai. Sebenarnya nggak ada yang terlalu muluk-muluk sih. Ya. Allah kasih. Aneh alhamdulillahnya nggak tahu ya. Allah bisa baik banget gitu sama aneh. Udah bisa bolak-balik ke sana tanpa biaya. Itu juga ada luar biasa lah rezeki yang orang-orang belum tentu semua orang bisa. Iya gitu. Ya pengen sih punya rumah yang enak, yang layak, terus punya kendaraan. Itu doang sih. Emang selama ini jalan? Ya, maksudnya kendaraan yang lebih pantas lah gitu. Bisa mobil. Iya. Langsung aja ngomong Bi. Masalah ada ustadz apa siapa ya? Gue pernah dengar di TikTok apa di IG. Katanya kita tuh kalau berdoa itu nggak usah pakai melenyap-lenyek, langsung aja kita minta jadi orang kaya udah langsung. Kita minta ya Allah saya jadi orang kaya yang banyak duit, udah minta langsung, nggak usah pakai yang ini nggak usah. Jadi orang juga apaan sih minta apa sih? Jadi orang juga jadi orang terus Allah juga ngasihnya di tengah-tengah. Ini orang mau minta apa nih? Gue nggak tahu. Iya. Tapi sekalian aja. Apa bener sih gitu, Pri? Aneh selalu kalau misalkan ya alhamdulillah ketika aneh dapat izin sama Allah buat bisa ke sana, aneh selalu mintanya gini, ya Allah berikanlah saya rezeki yang berkah manfaat. Aneh yang selalu bilangnya gitu. Iya. Misalkan aneh dapat mobil, dikasih kendaraan, mobil, rumah, ya kalau bisa yang berkah manfaat gitu. Iya. Kalau misalkan memang belum manfaat buat aneh, ya mungkin ntar dulu dah gitu ya. Iya. Biar pas waktunya gitu. Ya Bri, ngomong-ngomong ini udah lewat batas nih Bri. Gue juga mau ada tugas ini. Ya, mohon maaf ya. Mungkin ntar bisa lagi lu datang di podcast gue nih ya. Siap. Podcast sih apa ngobrol-ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol santai. Nih terakhir nih Bri, sebelum penutupan ada kuis nih Bri. Nah, dijawab ya Bri ya. Cepet nih. Nih cepet. Kuis jawab apa jawab. Jawab apa jawab? Harus jawab. Gitu. Nggak boleh nggak jawab. Gitu. Ayo Bri, Sobri Haitami. MC vokal. MC. Kerja atau pengusaha? Pengusaha. Emang kalau kerja nggak apa? Udah capek kerja. Sama berarti. Kerja gaji gede, jauh sama keluarga, atau kerja kecil tapi dekat sama keluarga? Gaji kecil dekat sama keluarga. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Itu mau punya mobil. Kan itu mah rezeki dari tempat yang lain. Iya. Tempat yang lain. Di mana? Anak cewek, jangan ini mah. Oh, anak cewek, anak iya. Nikah muda atau nikah tua? Nikah muda. Nikah tua? Nikah muda. Nikah muda? Iya. Berarti lu nikah umur? Ani nikah tuh umur 24. Oh, 24. Iya. Berarti lu masih minus, harusnya kan 25. Kan sunnah Nabi kan 25. Oke, makasih Sobri. Makasih Bri ya. Sama-sama. Semoga berkah selalu, Amin. panjang umur. Semoga podcast ini menjadi
Apa bilang, Bri? Jadi bermanfaat. Bermanfaat bagi orang banyak. Bisa sharing. Iya, bisa sharing. Amin. Bagi yang mau didatengin siapa, silakan di komen tuh kayak Bang Adi tadi. Misalnya Bang, datengin siapa, silakan di komen guys. Insya Allah, gue nggak nurutin juga. Kalau artis kan mahal juga, Bri. Iya. Ya, siapa tahu kan ada artis nonton, kita ada endorse, ada apa ya. Siap. Ya, cukup sekian. Ya. Aduh. Oke.